Halo teman-teman trader, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia. Kali ini di segmen Technical Analysis Series, saya mau sharing cara ampuh meraih profit dan menentukan take profit menggunakan Fibonacci Expansion. Oke, sebelum lanjut ke materi, saya mau menginformasikan kepada teman-teman bahwa Vintage Markets adalah salah satu broker forex dan gold terbaik yang sudah berpengalaman selama belasan tahun di bisnis ini dan juga sudah mengantongi regulasi top tier dari FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi harapannya teman-teman bisa trading dengan aman dan nyaman di broker ini ya. Dan untuk teman-teman yang mau coba trading di broker ini baik di akun demo ataupun di akun real, bisa mendaftar lewat link yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Oke, langsung kita mulai aja ya pembahasannya. Nanti di akhir video kita juga akan ada praktek bagaimana cara menggunakan Fibonacci Expansion ini pada charts. Hal ini pastinya akan sangat membantu teman-teman dalam memahami materi ini dengan baik. Oh ya, sebelum teman-teman mempelajari materi Fibonacci Expansion ini, ada baiknya teman-teman menonton video strategi trading menggunakan Fibonacci Retracement terlebih dahulu ya, yang sudah kita upload di channel ini. Nanti linknya saya berikan juga di kolom deskripsi dari video ini. Dan jika nanti teman-teman ada pertanyaan, juga bisa langsung tulis di kolom komentar dari video ini ya. Atau mungkin teman-teman bisa juga join dan tanya di grup Telegram yang juga akan saya share linknya di kolom deskripsi dari video ini. Nah, kita mulai materinya ya teman-teman. Fibonacci Expansion atau juga disebut Fibonacci Extension, ini adalah alat bantu teknikal yang dapat digunakan trader untuk menentukan target profit atau perkiraan sejauh mana harga dapat lanjut bergerak searah dengan tren setelah koreksi terjadi ya teman-teman. Nah, untuk menggunakan tools Fibonacci Expansion ini, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu tren. Nah, tren itu ada dua ya, teman-teman. Yang pertama itu uptrend, tren naik. Yang kedua itu downtrend atau tren turun. Jadi, ciri-cirinya uptrend itu biasanya pergerakan harga itu selalu membentuk higher high dan higher low. Atau dalam bahasa Indonesia, saya suka menyebutnya dia membentuk high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya dan membentuk low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Jadi itu adalah uptrend ya teman-teman. Begitu juga dengan downtrend, dia membentuk lower high dan membentuk lower low. Atau dalam bahasa Indonesia, di downtrend biasanya membentuk high yang lebih rendah daripada high sebelumnya dan membentuk low yang lebih rendah daripada low sebelumnya ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman dalam mengidentifikasi sebuah tren di chart. Nah, dalam menggunakan Fibonacci Expansion, kita membutuhkan 3 titik swing untuk menentukan level-level harga selanjutnya. Nah, contoh misalnya ini pada uptrend. Jadi, 3 titik swingnya misalnya kita mau ngambil dari titik 1, 2, dan 3 di sini ya. Untuk menentukan target harga selanjutnya ini kira-kira ada di harga berapa pada uptrend. Nah, begitu juga sebaliknya pada downtrend, kita bisa mengambil contoh seperti ini. 1, 2, 3 untuk menentukan target harga selanjutnya ada di harga berapa perkiraannya. Nah, kemudian level-level expansion yang umum digunakan itu teman-teman ada 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 200%, dan 261,8%. Tapi di sini kita akan gunakan maksimum hanya sampai level 161,8% aja ya. Nah, ini yang seperti saya udah jelasin tadi, dengan Fibonacci Expansion itu kita bisa memperkirakan di mana level higher high atau lower low selanjutnya. Nah, kalau pada kondisi uptrend kita bisa menentukan kira-kira higher high-nya itu ada di mana gitu ya, teman-teman. Begitu juga untuk kondisi downtrend kita bisa menentukan lower low-nya itu, target harganya itu ada di harga berapa. Nggak usah khawatir, nanti kita akan praktek ya, teman-teman, pada charts MetaTrader. Jadi biar teman-teman bisa semakin paham dengan materi ini ya. Nah, ini berikut cara menggunakan Fibonacci Expansion pada MetaTrader ya. Ini saya menggunakan MetaTrader 4 Windows ya. Teman-teman bisa klik insert ya, kemudian pilih Fibonacci. Kemudian teman-teman bisa pilih yang expansion ya di sini ya. Nah, kemudian pengaplikasiannya ini gimana? Nah, untuk pengaplikasiannya ini kita harus identifikasi tren dulu ya. Nah, ini di gold di time frame H4 misalnya kita identifikasi ya, ini tren naik ya. Tahu dari mana tren naik? Misalnya kita lihat dari titik 1 dan titik 2 ini kan sedang bergerak naik. Dari titik 2 ke titik 3 ini dia turunnya ini hanya sekedar koreksi ya teman-teman. Nah, ketika ada candle naik seperti ini, artinya
Artinya ada kemungkinan harga akan melanjutkan tren naik yang sebelumnya yang di titik satu ke dua ini ya. Nah, ketika ada satu atau dua candle bullish seperti ini, baru kita bisa tarik Fibonacci expansion-nya dari titik satu, 2, dan 3 untuk menentukan kalau dia naik, ini kira-kira area TP-TP-nya itu atau take profit itu ada di mana aja. Nah, untuk area take profit 1 itu kita bisa menggunakan level 61,8 sampai 78,6. Jadi ini sebuah area ya. Jadi kalau kita buy di sini, maka take profit yang paling rasional itu di area TP1 ini ya. Nah, kemudian kadang harga di area TP1 ini dia bisa mantul dulu ya. Dan kalau misalnya dia lanjut break titik high di 2 ini, maka ini kan trennya berlanjut ya. Nah, ketika trennya berlanjut, kita bisa memperkirakan kira-kira sampai level mana aja harga akan berlanjut ya. Yang pertama tentunya kita bisa memperhatikan level Fibonacci 100%-nya ini dan Fibonacci 161,8%. Nah, dalam kasus ini di Fibonacci 100% harga nggak mantul ya teman-teman ya. Tapi di Fibonacci 161,8 dia target sampai sini dan dia terkoreksi turun ya teman-teman. Nah, kalau kita misalnya mau entry counter trend, maka kita bisa menunggu di level-level 100% ini atau di 161,8% ini sambil melihat apakah di situ ada price action yang mendukung untuk pembalikan arah pergerakan harga ya teman-teman. Misalnya teman-teman mau sell ya mungkin di sini di time frame yang lebih kecil kita nunggu ada pola-pola atau sinyal pembalikan arah dari tren sebelumnya yang awalnya naik. Kalau ada muncul tanda pelemahan, maka kita bisa masuk entry sell di dekat-dekat level 161,8 atau mungkin di level 100% ini ya teman-teman. Atau bahkan mungkin di level 200 ya, 200%. Nah, kemudian untuk pengaplikasian yang kedua ini di tren turun ya teman-teman. Misalnya teman-teman lihat dari titik 1 ke titik 2 ini tren turun, dari titik 2 ke titik 3 ini harga sedang koreksi. Dan ketika misalnya teman-teman entry sell ya di candle yang ini atau mungkin di candle yang ini, kita asumsi arah tren akan berlanjut turun ya. Jadi ini 1 2 turun, 2 3 koreksi, 3 ke bawah ini asumsinya ini gelombang lanjutan tren turunnya ya. Nah, maka kalau kita tarik Fibonacci expansion dari titik 1, 2, 3 nanti kita akan ketemu ya untuk area TP1-nya di Fibonacci 61,8 sampai 78,6 ya. Jadi kalau misalnya kita entry sell misalnya di candle yang bearish pin bar ini, misalnya kita sell di sini, maka atau mungkin kita entry di sini ada bearish engulfing ya, kita sell di sini, maka target TP yang ideal itu target take profit yang paling realistis itu di TP1 ya teman-teman ya. Dan kita lihat harga touch di TP1, habis itu harga mantul naik ya. Kemudian harga turun, ini lanjut lagi ya, ini dia lanjut trennya lagi ya. Dan di level Fibonacci 100% dia mantul naik lagi gitu. Nah, jadi intinya level Fibonacci ini 61,8, 78,6, 100, 161,8 ini bisa dijadikan area take profit. Atau kalau teman-teman mau coba counter trend dari trend yang sebelumnya, kita bisa entry di area-area ini ya. Atau di level ini ya. Jadi di area TP1 atau di level TP2 atau level TP3 kita bisa entry di situ ya. Tapi tentunya nggak asal entry ya teman-teman. Jadi tetap nunggu kalau ada pola pembalikan price action yang ada pola pembalikan gitu ya, baru kita entry buy di situ. Contoh kayak di level 100% ini, nah ini kan ada pola pembalikan naik ya. Jadi ada semacam pola bullish engulfing, baru kita bisa entry buy di sini dengan stop loss. Dan untuk peletakan stop loss paling nggak bisa kita letakkan di low terdekat yang baru saja terbentuk ya teman-teman. Nah, ini sebagai catatan ya buat teman-teman. Jadi untuk level area TP1 itu ada di kisaran antara Fibonacci 61,8% sampai dengan Fibonacci 78,6%. Dan untuk level TP2 itu ada di kisaran Fibo 100%. Dan untuk level TP3 itu ada di kisaran pada Fibonacci 161,8%. Nah, setelah harga menyentuh area atau level TP, ini biasanya harga akan koreksi atau mantul terlebih dahulu. Tapi ini sifatnya tidak selalu ya teman-teman. Itu yang harus teman-teman perhatikan.
Nah, selanjutnya kita akan berlatih menggunakan Fibonacci Expansion pada chart MetaTrader, mencoba untuk menentukan kondisi pergerakan harga apa yang sedang terjadi saat ini, kemudian bagaimana menentukan level take profit dan menentukan posisi entry dengan cara follow trend maupun counter trend ya. Jadi sebentar ya teman-teman, saya buka chart MetaTrader 4 dulu dari broker Vantage ya. Nah, teman-teman, saya udah buka charts MetaTrader 4 dari broker Vantage Markets ya. Ini kita coba di pair gold atau XAUUSD ya. Nah, pertama-tama saya mau kasih tahu gimana caranya memunculkan Fibonacci expansion di MetaTrader ya. Kita klik insert, kemudian pilih Fibonacci dan pilih yang expansion ya. Nah, kemudian kita bisa tentukan 3 titik ya yang mau kita gambar. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini uptrend ya, maka kita bisa tentukan 3 titik kayak misalnya 1, 2, 3 ya, kayak gini ya. Nanti untuk menentukan target harga yang ada di atas ini ya. Nah, misalnya kita lihat di sini ini adalah tren naik ya. Ini low, ini high, ini low. Ini high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya, ini low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya, dan ini high. Nah, misalnya kita tarik dari titik ini 1 ya. Ini bisa kita klik 2 kali. Nah, ini ada yang ini titik keduanya. Nah, titik ketiganya yang ini misalnya, jadi 1, 2, 3 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita mau ganti level-levelnya, itu kita bisa klik kanan di sini ya, expansion properties. Nah, untuk Fibonacci expansion ya, ini untuk Fibo levelnya di sini, untuk defaultnya itu 61,8, 100 dan 161,8 ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa tambahin sendiri levelnya. Kita klik add seperti ini. Nah, nanti kita isi ya. Nah, ini teman-teman isikan yang tadi ya, karena level 78,6 ini nggak ada ya. Teman-teman isikan sendiri ya. Misalnya di description-nya ditulis FE 78,6% dan untuk levelnya 0,786. Kemudian teman-teman bisa tambahin lagi untuk level 200. Ini isikan FE 200 dan ini isi 2. Dan FE 261,8 ya. Levelnya diisi 2,618. Ini yang ini saya delete aja dulu ya. Nah, setelah klik OK, nah nanti muncul ya. Nah, ini expansion-nya. Nah, kalau teman-teman mau tambahin sampai 261,8 tinggal ditambahin aja sih. Nah, sampai 261,8 ini ya. Nanti 2,618. Nah, tujuannya dengan menggambar Fibonacci expansion ini, misalnya kita gambar yang ini. Nah, ini ketika harga bergerak naik dan ini break ya, gelombang naiknya, kita mau nentuin kira-kira take profitnya kalau misalnya teman-teman ada di buy di sini, paling nggak di mana ya. Nah, seperti yang di PPT ya, untuk level take profitnya itu yang pertama itu areanya di kisaran 61,8 dan 78,6. Artinya TP1-nya itu bisa di kisaran ini ya. Nah, ini untuk TP1-nya kira-kira kayak gitu ya. Dan ini sih belum TP ya. Nanti mungkin kalau dia masuk ke sini baru ini area TP1-nya. TP2-nya FE 100 dan TP3-nya di FE 161,8. Nah, sekarang kita coba gambar yang untuk tren turun ya teman-teman. Ini bisa kita lihat dari titik high ini dia membentuk gelombang turun ya. Nah, ini tinggal dibalik aja ininya. Ini misalnya nih titik satunya. Kemudian titik 2-nya yang ini ya. Yang ini low ini titik 3-nya ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini tren turun ya teman-teman ya. Jadi ini kita bisa narik 3 titik ini kalau ini sudah terbentuk high ya. Ketika ada candle turun kayak gini, ini kita bisa proyeksikan. Kira-kira kalau misalnya sell di sini ini TP-nya paling nggak di mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat di time frame 4, TP-nya bisa di 61 sampai 78,6. Yang TP2-nya bisa di 100, TP3-nya bisa di 61,8 ya. Nah, ini coba kita turun time frame ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita sell di sini paling nggak TP-nya di area ini. Nah, TP-nya di area ini, TP1, TP2-nya di 100%. Nah, ternyata dia di 100% dia mantul, ada pola-pola pembalikan. Nah, kalau kita mau counter trend ya, kita bisa buy di sini ya. Ini ada candlestick pin bar yang panjang ya. Ini buntut-buntutnya panjang.
Mungkin kita bisa buy di sini dengan stop loss kalau dia break turun ke bawah lagi gitu. Karena biasanya dia kalau udah TP2 atau TP3 dia ada koreksi dulu ya teman-teman. Walaupun nggak selalu, tapi ada kemungkinan dia koreksi ya, seperti yang disebutkan di PPT. Setelah harga menyentuh area level TP, biasanya harga akan koreksi atau mantul terlebih dahulu, tapi ini sifatnya tidak selalu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada banyak gelombang naik ya. Ini naik, turun, ini naik, break high, turun ya. Ini kita bisa coba ukur gelombang mana yang mau kita ukur, misalnya ya. Contoh aja, misalnya gelombang yang ini ya. Ini titik satunya, ini titik duanya, dan ini titik tiganya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini terbentuk harga terendah dan ini ada candle bullish, teman-teman buy. Nah, kira-kira TP-nya yang realistis di mana? Nah, itu bisa di 61,8 sampai 78,6, ini TP satunya ya. Kalau kita zoom in seperti ini ya, dia menyentuh TP1 di sini ya. Ini area ini. Ini kalau untuk TP1 ini area ya, teman-teman ya, sebuah area, tapi kalau untuk TP2 dan TP3 itu level ya. Jadi cuman level ya, satu level. Nah, ini kalau kita buy di sini, TP di sini. Nah, ini kita sudah TP, atau mungkin kita mau coba sell di sini karena mungkin nanti ada koreksi turun dulu. Nah, ini ternyata dia ada sempat koreksi turun ya, sekitar 226 pips. Kemudian dia baru breakout ya, breakout area ini, kemudian ke TP selanjutnya di 100. Kemudian dia turun ke area ini dan ini mantul dan ke TP3 ya, 161,8. Nah, di TP3 ini dia mantul. Ini mantulnya lumayan, sekitar 350 pips. Nah, dengan Fibonacci expansion ini kita juga bisa menentukan sebuah tren, kira-kira tren ini berhentinya di mana ya gitu ya. Kita bisa pakai level-level ini untuk menentukan kira-kira tren ini bisa berhenti di terminal mana aja gitu. Ya, ini terjauh bisa berhenti di kayak terminal 161,8 ya teman-teman ya. Jadi yang 200 sama 261,8 kita nggak pakai, kita maksimum sampai 161,8 aja. Nah, ini dia di sini dia mantul ya teman. Tentunya kalau mau teman-teman mau entry sell di kisaran FE 161,8 ya, tentunya bisa turun ke time frame yang lebih kecil ya, untuk melihat apakah di dekat level ini ada pola pembalikan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada pola pembalikan ya teman-teman ya. Ini evening star ya, kayak gini ya. Nah, ini 3 candle ini bullish, ini buntut ini dan kemudian ini bearish. Ini evening star di time frame H1-nya. Nah, ketika ini close evening star, baru kita bisa entry sell di sini dengan stop loss di high yang terakhir yang baru saja terbentuk ya teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau dia belum ada pola pembalikan di dekat-dekat sini ya jangan entry ya. Misalnya di ini candlenya bullish terus ya, itu jangan entry teman-teman. Karena belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Nah, terus kemudian ini bisa nggak dipakai di time frame daily ya? Bisa-bisa aja ya teman-teman. Tinggal kita identifikasi gelombangnya gelombangnya itu yang mana yang mau kita ukur. Katakanlah ya, harga yang di shape biru ini dia belum muncul ya. Jadi kita lihatnya cuma dari low sini sampai atas sini ya. Nah, gelombang yang terbentuk misalnya kita mau ukur nih gelombang naik ya. Ini kan trennya tren naik ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita mau ngukur tren naik yang ini ya, gelombang yang ini. Ini titik satunya, ini titik 2, dan ini titik 3-nya teman-teman. Nah, titik 3 ini bisa kita gambar kalau ini memang sudah terbentuk ya supportnya ya. Nah, supportnya ini bisa terbentuk ketika muncul candle bullish ya. Jadi, atau kalau misalnya kita ukur dari 3 candle ini yang paling rendah. Jadi, ini sudah terbentuk ketika close candle ini dan next candle. Ini bisa kita asumsikan ini titik terendahnya ya. Jadi ini 1, 2, 3. Nah, misalnya kita buy di candle yang bullish ini, maka ini TP-nya secara daily ini bisa di kisaran FE 78,6 sampai 61,8 ya. Ini untuk TP satunya. TP 2-nya ada di 100% ya. Di sini TP 2-nya, dan TP 3-nya ada di 161,8. Nah,
teman-teman bisa lihat lagi di sini di level 161,8 ini biasanya harga sering direspon ya sama level ini. Jadi levelnya sih kayaknya ajaib banget ya. Jadi 161,8 ini level ini bisa dipakai teman-teman untuk counter trend ya, untuk persiapan counter trend ya. Jadi kalau kita basicnya kita pakai di time frame daily untuk melihat pola pembalikan arah di level-level yang kita tuju di 161,8, kita bisa turun time frame sampai paling nggak ke H1 ya teman-teman. Nah, ketika harga sudah mencapai level 161,8 dan di sini ada pola pembalikan arah, nah, salah satunya ini ya. Ini bearish engulfing ya, yang bullish sama bearish ini. Nah, maka ketika ini muncul pola bearish engulfing di time frame yang lebih kecil, mungkin kita bisa coba sell di sini dengan stop loss. Kalau high yang terakhir ini dia di break ya. Nah, dan ternyata dia malah mantul, teman-teman. Nah, gitulah kira-kira ya cara tips dan trik entry counter trend menggunakan Fibonacci expansion ini. Nah, ini saya kasih contoh ya teman-teman satu lagi ya untuk narik Fibonacci expansion ini. Jadi kalau kita lihat di sini ini kan high sudah terbentuk ya di time frame daily emas ya di gold. Kemudian dia bergerak turun membentuk low di sini. Kemudian dia bergerak naik ke sini ya teman-teman, membentuk high ya. Nah, high ini terbentuk ketika di sini muncul candle bearish dan ini candle bearish kedua ya. Jadi kalau kita perbandingkan di 3 candle yang terakhir ini paling tinggi ya high-nya ya. Jadi kita asumsikan ketika sudah close candle bearish ini artinya tren turun dari ini kan turun, ini koreksi, ini turun lagi. Nah, turunnya ini mau berlanjut ya. Kita asumsikan seperti itu. Tren turunnya yang 1 2 ini mau berlanjut, ini 3 koreksinya kan ya 1 2 3 kita tarik. Nah, kita bisa proyeksikan kira-kira kalau ini beneran turun, nanti turunnya targetnya sampai mana. Nah, target yang pertama itu tadi di area FE 61,8 sampai 78,6 ya. Jadi di sini ya, teman-teman, area TP1-nya ya 61,8 sampai 78,6 ya. Di sini sempat mantul di sini. Kemudian harga lanjut turun ke FE 100 ya. Kemudian akhirnya harga bergerak naik lagi. Nah, misalnya kita mau counter trend di FE 100 atau FE 78,6 ya, tentunya kita bisa masuk ke time frame yang lebih kecil ya, karena kita gambar gelombangnya di time frame daily, kita bisa ke H4 atau ke H1 untuk melihat ada nggak sih pola-pola pembalikan harga di misalnya di sini ya, yang di FE 100 ya. Kita turun ke H1. Nah, ini ya, waktu turun ke H1 kan dia candlenya bearish. Nah, ketika ini bearish terus, kita jangan langsung buy di sini ya teman-teman ya, karena ini belum ada price action yang menunjukkan bahwa di sini ada pola pembalikan ya. Nah, munculnya pola pembalikan itu baru di candle sebelahnya ya, yang muncul candle bullish panjang teman-teman. Jadi ini bearish, ini bullish panjang, ini namanya bullish engulfing. Ketika ini muncul di time frame H1 di dekat FE 100, maka kita bisa buy nih di sini. Ketika kita buy ya, kita mau counter trend, stop loss-nya di harga terendah yang baru aja terbentuk ya teman-teman, dan ini dia naik ya lumayan panjang 900 pip. Nah, gampang kan ya cara pakai dari Fibonacci expansion ini. Jadi Fibonacci expansion ini bisa kita pakai untuk menentukan target profit ya, dan bisa juga kita gunakan untuk entry yang counter trend ya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai di sini dulu ya kita belajar mengenai Fibonacci expansion-nya ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung teman-teman tulis saja, komen teman-teman di kolom komentar. Atau kalau teman-teman mau diskusi, kita juga ada grup Telegram yang bisa teman-teman ikuti ya. Link untuk join grup Telegram ada di deskripsi dari video ini. Yang terakhir, semoga teman-teman mendapatkan manfaat ya dari apa yang sudah saya sharingkan. Nanti kita akan lanjut lagi di video strategi trading yang lain. Jadi, sampai jumpa. Thank you guys. Bye.